Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya calon sarjana sukses. Pada sore hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membedakan penyakit yang disebabkan oleh si wereng sehingga berdampak menjadi virus, dan apa itu penyakit asam-asaman. Kita bahas dua penyakit ini. Nah, jadi untuk menyingkatkan waktu, kita langsung ke TKP. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah melakukan subscribe ke channel saya, dan itu saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan Anda rezeki yang melimpah. Saya doakan semoga Anda selalu sukses. Jadi langsung saja kita ke TKP-nya untuk melihat bagaimana cara mengetahui si tanaman padi ini terserang wereng sehingga menyebabkan virus. Nah, jadi kuning ini ada beberapa macam. Ada yang disebabkan oleh si wereng, ada juga disebabkan oleh penyakit asam-asaman. Nah, jadi untuk kedua penyakit ini hampir sama. Jadi untuk membedakannya silahkan kita simak video berikut ini. Oke. Seperti inilah kondisi padi yang sehat, namun belum tentu ini tidak ada penyakit ataupun serangan-serangan hama lainnya seperti yang ini. Nah, kuning seperti ini. Nah, kuning seperti ini harus kalian tahu ini bukan karena ulat, bukan karena hama lain, tapi ini wereng. Ada dia wereng hijau, wereng coklat. Nah, untuk kasus yang seperti ini bukan tanaman yang kekurangan unsur hara, bukan tanaman yang diserang asam-asaman. Kalian harus tahu ini adalah penyebabnya adalah si wereng. Jika kalian perhatikan kalau tanaman yang seperti ini pasti ada werengnya di sekitar perakarannya. Di batang-batangnya ada si wereng, maupun itu wereng coklat ataupun wereng hijau. Nah, seperti ini ada werengnya, cuma karena di kamera susah nampaknya. Nah, jadi kalau misalnya kalian asumsikan ini asam-asaman, ini bukan. Kalau asam-asaman dia akarnya akan menjadi busuk ataupun tidak bagus akarnya. Nah, ini saya coba cabut satu rumputnya. Kalian lihat ini akarnya masih seperti biasa, namun ada agak sedikit berkarat. Itu biasa karena lahan kita ini adalah lahan yang boleh kita bilang lahan pasang surut air asin. Nah, wajar seperti ini, namun ini tidak apa-apa. Nah, jadi untuk yang serangan seperti ini namanya serangan wereng. Nah, nanti dia menyebabkan kuning seperti ini. Ini sudah terinfeksi virus. Untuk pengendaliannya kalian bisa gunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid. Nah, itu sangat bagus untuk membasmi kutu-kutuan karena si wereng ini termasuk ke kutu-kutuan. Boleh kalian gunakan insek yang lain, terserah merek dagangnya. Nah, jadi kita coba tinjau ke lokasi lainnya. Coba lihat yang penyakit asam-asaman. Kalau misalnya ada nanti akan saya bahaskan. Dan ini usia kurang lebih 32 hari. Kita coba lihat lagi. Namun yang ini penyakit ini bukan penyakit, namun ini serangan wereng hama, dan berubah kuning ini maka disebut dengan penyakit. Asal mulanya adalah serangan hama dari si wereng. Ada sebagian tempat menyebutkan tunggro, ada sebagian tempat menyebutkan virus. Itu sama saja ya, serangannya si wereng ini, wereng coklat dan wereng hijau. Nah, dia menghisap cairan yang ada di daun sehingga daun tersebut terinfeksi virus. Virus itu dibawa oleh si wereng tadi. Nah, seperti ini kalau misalnya kalian perhatikan ada werengnya, cuma di kamera tidak terlalu nampak. Nah, seperti ini kalau misalnya kalian perhatikan ada dia. Coba kalian perhatikan di sawah nanti ada yang kuning-kuning daunnya seperti ini, itu wereng. Itu lebih cepat Anda kendalikan, lebih baik
karena dia bisa menurunkan produktivitas ke depannya nanti. Nah, jadi inilah fungsinya melakukan penggiliran tanaman. Seperti yang kami lakukan di sini. Di sini kita mengejar MT2, yaitu masa tanam kedua, yang mana kita berburu dengan waktu. Namun hal ini cukup sulit dilakukan karena penyebaran hama-hama ini siklusnya tidak mati, dia bersambung-sambung. Makanya itu padi yang seperti ini, musim yang seperti ini sangat berbahaya. Seperti kita lihat ini juga ada werengnya. Nah, jadi lebih cepat dikendalikan lebih baik. Nah, ini juga wereng. Kalau wereng dia tanamannya segar, namun agak sedikit kerdil, daunnya menguning. Itu tandanya diserang wereng dan akibatnya terinfeksi virus. Nah, jadi jangan salah-salah. Nah, ini si werengnya. Jadi beda penyakit, beda hama. Nah, seperti ini. Ini nampaknya peranakannya nanti akan sedikit dia. Nah, seperti ini, dia akan tumbuh kerdil. Kita coba lihat lagi yang sebelahnya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita coba cabut. Kita lihat akarnya seperti apa. Nah, bisa kalian lihat ini akarnya agak sedikit terganggu. Nah, dia dulunya terkena asam-asaman. Nah, seperti ini dia. Satu dia peranakannya kurang, dia mati, akarnya terganggu ya, yaitu penyakit asam-asaman. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini wereng. Nah, nanti kalau misalnya kalian ingin mengetahui cara pengendaliannya dan segala macam, silahkan kalian komen, nanti akan saya jawab. Mungkin di video kali ini yang singkat ini tidak terlalu seberapa saya bahaskan, namun intinya kalian sudah mulai mengetahui apa penyebab padi menguning seperti ini. Seperti ini ada juga werengnya. Saya coba tangkap. Susah tangkapnya dia. Nah, jadi nanti hari ini kita lakukan penyemprotan. Namun sebelum melakukan penyemprotan, saya nampakkan dulu si werengnya agar nanti tidak mati dulu dia, biar nampak di kamera ya kan. Nah, seperti ini dia kondisinya. Tanaman yang subur bukan berarti itu sehat, bukan berarti itu aman dari penyakit dan hama sekalian. Justru tanaman yang sehat seperti ini, yang hijau seperti ini, hama-hama penyakit, hama-hamanya lebih suka dia. Nah, jadi tadi sudah kita bahas tentang hama penyakit dan serangan-serangan, efek serangannya yang telah terjadi. Nah, jadi sekarang saya ingin memberitahukan bahwa untuk memberantasi wereng ini yang bagus bagi saya itu adalah tridor. Tidak mesti harus tridor, yang penting bahan aktifnya adalah imidacloprid, dan ini sangat bagus untuk jenis kutu-kutuan. Dan ini bisa juga untuk si penggerek batang coklat, penggerek batang padi. Dan ini bagus untuk wereng coklat. Lihat di kemasan, ini bukan iklan, namun ini memang bagus. Imida memang bagus bahan aktifnya untuk memberantasi kutu-kutuan. Ini dosisnya kita gunakan untuk 3 tangki ini, 3 tangki. Nah, jadi untuk melakukannya Anda tinggal bagi 3 kan. Untuk cara mudahnya, kalian campurkan air sedikit sini, kemudian menjadi pasta, kemudian nanti kalian bagikan 3. Nah, kalau misalnya sudah kalian buat seperti pasta, itu
tepungnya tidak terbang-terbang sehingga terhirup oleh kita. Nah, jadi cukup berbahaya bila terhirup. Jadi untuk cara melakukan pengamanannya, Anda campurkan air dulu, nanti bisa menjadi pasta, agar pasta tersebut tidak tertiup angin saat Anda memasukkan ke dalam drum ini, nanti masukkan ke tangki. Nah, itu cara yang lebih aman. Nah, jadi kalau misalnya Anda gunakan trisula bisa juga, cuma trisula tidak begitu ampuh ke si wereng. Kalau yang ampuh ini dia Tridor. Bisa kalian gunakan juga merek-merek lain, bebas, yang penting bahan aktifnya Imida. Dan ada juga yang bahan aktifnya seperti MIP-C, itu merek dagangnya biasanya Venop. Nah, itu juga bagus untuk kalian semprot yang hamanya wereng. Kalau jenis kutu-kutuan memang bagus dia ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan, kalau misalnya tanaman kalian tuh terkena sama-saman, jadi kalian bisa gunakan ini saat pengolahan lahan. Ini E4, bisa kalian gunakan ini. Nah, jadi penyebab asam-asaman itu adalah dia kemarin kita melakukan penanaman sehingga tanahnya ataupun jeraminya tidak terurai dengan sempurna. Jerami tersebut terjadi perombakan oleh bakteri di dalam tanah, sehingga jeraminya tersebut tidak terurai dengan sempurna. Seperti yang saya bahaskan tadi, jeraminya belum siap. Jadi untuk mempercepat pembusukan jerami, kalian gunakan ini E4. Nah, jadi yang lebih akuratnya kalian cek pH tanah si sawah ini sudah cocokkah untuk tanaman padi, dan kemudian kalian gunakan sedikit kapur dolomit di lahan. Nah, itu dua cara untuk mencegah penyakit asam-asaman. Kalau misalnya tidak ada penyakit asam-asaman, ya tidak masalah, kalian bisa gunakan ini juga. Namun ini kita anggap sebagai perawatan nanti untuk dia ke depan. Ini sangat bagus, sudah saya bahaskan di video sebelumnya, ini memang sangat bagus. Ini adalah kandungannya bakteri. Nah, kemudian apalagi mau saya bahaskan, saya rasa cukup demikian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah melakukan subscribe ke channel saya ini. Saya doakan semoga kalian dimudahkan rezeki, tanaman padi kalian sehat, kemudian apalagi intinya kalian selalu sukses. Terima kasih buat dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.